Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah masuk ya tanggal 18 Syawal tahun 1443 Hijriah. Ya. Sekarang hari apa? Rabu ya. Hari Rabu. Mei-nya tanggal berapa enggak tahu. 18 Babu ma jaa fis sihri, halaman 85. Bab apa yang datang tentang sihir. Bab apa yang datang tentang sihir. Ini sama mic atas atau dalam dok, Chris? Ya udah, enggak apa-apa. Bab apa yang datang fi sihir. Kenapa dinamakan dengan sihir? Dinamakan dengan sihir karena biasanya dilakukan pada waktu sahur, sahirul layali. Kenapa dinamakan dengan sihir? Karena mustatirun sababuhu, sebabnya itu tertutup. Kalau dari sisi bahasa karena diwaktukan pada waktu sahur, para tukang sihir itu melakukan pekerjaan biasanya di waktu apa? Sahur. Waktu sahur biasanya orang lagi pada apa? Tertidur sehingga disihir gampang karena lengah. Ya, setan gentayangan malam-malam begitu. Tapi kalau yang lagi tahajud, nah ini insya Allah diselamatkan oleh Allah nih. Jadi sihir kalau secara bentuk kenyataannya itu karena apa? Mustatirun sababuhu. Jadi sihir itu kalau dari sisi bentuknya bagaimana sih? Mustatirun sababuhu. Jadi sebabnya itu enggak kelihatan. Tadinya kuat, tiba-tiba kejang-kejang, mati. Tadinya sehat, tiba-tiba telinganya keluar darah. Ya, enggak mati. Tadinya ya perutnya lempes, tiba-tiba perutnya apa? Langsung seperti ya mau pecah, besar. Tadinya perutnya ada bayinya, tiba-tiba lempes, bayinya hilang. Itu sihir. Ya. Sihir itu mengerikan sekali. Ada yang muntah darah isinya paku, silet, ngeri ya, waliyadzubillah. Itu sihir. Qaulullah ta'ala, Allah SWT berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh-sungguh mereka telah mengetahui. Laman ishtarahu, sungguh jikalau mereka membeli sihir, yaitu mempelajarinya, mendalaminya, ya, beli sihir, malau fil akhirati min khalaq, maka dia tidak memiliki bagian di akhirat. Ya, tidak memiliki bagian di akhirat. Artinya depan di duduknya nih. Jadi tidak memiliki bagian di akhirat. Kalau belajar sihir, akhiratnya hilang. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibet dan juga kepada taghut. Qala Umar, al-jibet as-sihir. Umar berkata jibet adalah sihir. Wa taghut syaitan, sedangkan taghut adalah syaitan. Ya, Umar berkata jibet adalah sihir, taghut adalah syaitan. Wa qala Jabir al-tawaghit kuhan. Berkata Jabir, tawaghit itu adalah para dukun, kuhan. Kana yanzilu alaihi syaitan. Kana yanzilu alaihi syaitan. Yang syaitan turun kepada mereka. Fi kulli hayyin wahidun, di setiap lembah, di setiap kampung ada satu taghut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istanibus sab'al mubiqat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, Rasulullah SAW berkata, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan.
Qalu ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa ma hunna, apakah itu? Qala asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna, apakah itu Rasulullah? Qala asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Was-sihru, dan sihir. Wa qatlu nafsil lati haramallahu ilal bilhaq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Jadi ada 7 pembinasa, ya, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi. Yang pertama apa? Syirik. 7 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama apa? Syirik. Kemudian yang kedua apa? Sihir. Yang kedua apa? Sihir. Yang ketiga apa? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya dia tidak boleh dibunuh. Kok dibunuh? Ini jauhi. Ya, hati-hati sekali ya, kita mohon kepada Allah jangan sampai membunuh orang yang haram untuk dibunuh. Tapi kita juga mohon kepada Allah jangan sampai terbunuh. Ya, kalau minta jangan sampai terbunuh ya doa. Kecuali dengan hak. Kemudian apa? Wa aklu riba, dan memakan riba. Ini termasuk perkara yang membinasakan, makan riba. Wa aklul malal yatim, dan makan harta anak yatim. Dilihat itu tulisannya, kitabnya. Dan makan harta apa? Anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, dan lari pada hari peperangan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita yang baik-baik yang sudah menikah, yang beriman, yang lalai dengan perbuatan zina. Wa qadhful muhsanat, dan menuduh wanita yang sudah menikah dengan perbuatan zina. Al-ghafilat, padahal dia itu dalam keadaan lalai, dalam artian tidak melakukan apapun, ya. Al-mu'minat, padahal dia adalah seorang wanita yang beriman. Ini Aisyah radhiyallahu anha dituduh zina ini. Ya. Dituduh apa? Zina. 7 perkara yang membinasakan. Pertama apa? Syirik. Coba bareng-bareng 7 perkara yang membinasakan. Bareng-bareng. Yang pertama syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang kelima atau yang keenam lari dari peperangan. Yang ketujuh menuduh wanita mukminah melakukan perbuatan zina. Arja, coba 7 perkara yang dilarang apa saja? 1, syirik. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh jiwa. Yang keempat makan riba. Yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam lari peperangan. Yang ketujuh menuduh wanita yang baik-baik beriman dengan perbuatan zina. Siapa yang hafal? Abad, coba Abad. Haris, 7 perkara yang membinasakan. 1. Dan sihir. Betul.
Betul. Berikutnya an Jundub marfu'an, diriwayatkan dari Jundub secara marfu'. Marfu' itu artinya sampai kepada Nabi. Haddus sahir darbuhu bisayf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haddus sahir, hukuman had. Ya, hukuman karena melanggar syariat. Bagi tukang sihir adalah dorbuhu bisayf, yaitu dipegal dengan pedang. Jadi kalau orang melakukan sihir, hukumannya apa? Itu film-film kartun tuh banyak sekali sihir-sihirnya, jangan dilihat ya, hati-hati. Itu sihir-sihir tok isinya. Kayak Naruto barangan itu sihir, masuk. Ustaz belum pernah lihat Naruto, tapi sekarang pada nggak suka Naruto ya. Sharingan terus apa? Kenshin gitu ya. Sekarang sukanya apa? Rizky Rip, Reply, terus Wowo, Wowo, ya. Apa namanya itu? Indigo. Itu jangan lihat kayak gitu ya. Indigo. Terus apa lagi ya? Naik lampir masih ada sekarang? Apa yang suka? Itu jangan lihat kayak gitu. Itu bahaya. Itu syirik itu. Ya. Gak usah lihat penampakan juga ya. Gak usah tenaga dalam. Gak usah. Jelek ya. Jelek ya. Gak usah. Ini menggoda orang untuk melakukan perbuatan apa? Sihir itu minta tolong kepada syaitan. Ya. Misalnya lagi ngaji tiba-tiba langsung turun. Ya. Itu kan nggak boleh ya kan? Tapi kalau ketemu sama orang-orang yang berlindung kepada Allah, sihirnya apa? Mentah, nggak mempan. Allah SWT berfirman, la yuflihus sahir haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan bisa menang dari manapun datangnya, nggak bakalan bisa menang. Jadi Allah yang mematahkan sihir-sihir itu. Jadi sihir itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang nggak mau beriman kepada Allah, malas gitu ya. Ya, akhirnya kepada syaitan. Kemarin siapa yang lihat sihir ya? Kemarin ada praktek sihir di Karanganyar. Jadi laki-laki dimasukkan ke peti, setelah keluar dari peti jadi pakai pakaian perempuan ya. Itu nggak boleh sihir. Kalau dulu sihir dipraktekkan di sekolah-sekolah, ya, praktek sihir. Ya. Misalnya bocah langsung tidur, setelah tidur kaku kayak apa? Kayak kayu terus dipopong, digendong. Kayak kayu itu. Nah, ini paku, kasur paku, terus ditaruh di kasur paku, terus diinjek. Setelah diinjek-injek, dicopot, nggak apa-apa, nggak tembus gitu. Kalau secara nalar orang ditaruh di paku, kemudian diinjek-injek, toblos apa nggak toblos? Toblos apa nggak toblos, bro? Itu betul-betul nggak apa-apa gitu. Kalau saya tahu ya dulu saya kan pernah di SD, lihat. Jadi praktek sihir justru malah dulu di SD. Ngeri apa mboten ngeri? Ngeri banget, ya. Ngeri banget. Ya. Waliyadzubillah. Jadi ya tadi di kayak iwak pindang itu ditek-tek di atas kasur paku. Pakunya besar-besar kayak gini. Dijunjung nggak apa-apa. Terlanjut. Mana ya? Wa qala sahih annahu mauquf. Wa qala sahih, dan dia mengatakan as-sahih annahu mauquf. Ini adalah mauquf. Tidak sampai ke Rasulullah, cuma ucapan sahabat. Wa fi sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, an Bajalah bin Abdah, dari Bajalah bin Abdah berkata,
Kata Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis, ya, an yaqtulu kulla sahirin wa sahirah, agar membunuh tukang sihir laki-laki atau tukang sihir perempuan. Ini perintah siapa? Umar bin Khattab sebagai apa? Khalifah, sebagai presiden. Sebagai apa? Khalifah, suruh membunuh tukang sihir laki atau perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir, maka kami membunuh 3 tukang sihir. Ya. Itu di zaman sahabat ada tukang sihir, bayangkan. Di zaman sahabat. Kalau di zaman sekarang banyak tukang sihir apa tidak? Banyak. Di antaranya apa? Pelet. Tahu, kalian tahu pelet? Pelet itu apa? Yang buat lele gitu ya. Atau ikan cupang gitu ya. Pelet itu artinya ya, bahasa Arabnya itu namanya tahbib ya. Jadi tatkala orang dipelet dan jadi yang tadinya nggak mau jadi nurut gitu, nurut. Makanya kalian hati-hati kalau ke pasar ya, kadang dimek sirai, terus akhirnya duitnya dikasihkan ke orang itu semua. Ngeri kan? Maka hati-hati ke pasar ya. Dan kalau lihat ustadz tatkala di pasar jangan lari. Nanti kalau lari ketemu tukang sihir malah bahaya. Kita lanjut. Siapa yang kalau di pasar lihat ustadz langsung lari, pingin langsung lari, siapa ngacung? Ada nggak? Abrar, kepingin lari brar kalau ketemu ustadz? Ya brar. Kita lanjut. Ya. Wasan Hafsah radhiyallahu anha, dan saya dari Hafsah radhiyallahu anha, annaha umirat biqatlil jariyah laha sakharatha. Dan saya dari Hafsah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya dia diperintahkan untuk membunuh budak perempuan. Jadi dia punya budak perempuan. Ya, sakharatha, ternyata mensihir majikannya. Jadi Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, anaknya Umar bin Khattab, punya budak perempuan. Punya budak apa? Perempuan. Budak gampangannya ya pembantu lah. Tetapi pembantu lebih mulia daripada budak. Kalau budak itu seperti kewan gitu. Walaupun mungkin orangnya tinggi, besar, ya, putih, matanya biru, tetapi budak statusnya seperti binatang, statusnya. Tapi dia si manusia. Ya bisa cerdas dan sebagainya. Ternyata apa? Mensihir majikannya. Kalau di masa kita nggak ada budak, pembantu. Tetapi pembantu kadang juga bisa membunuh apa? Majikannya, nyuri duit majikannya dan sebagainya. Makanya doanya, Allahumma inni a'udzubika an ughtala min tahti. Sekarang budak, pembantu itu di atas majikan atau di bawah majikan? Di bawah. Sekarang yang nakal majikannya atau pembantunya? Pembantunya. Jadi pembantu bisa nakal? Bisa. Maka berlindung ya. Santri bisa nakal? Bisa. Allahumma inni a'udzubika an ughtala min tahti. Ustaz lagi sholat tahiyatul masjid. Ki mesti arep taklim. Yuk, metu. Ki cepet. Metu kok ngerampung sholat orang bisa cepet. Akhirnya metu tuk siji brudul barang ustaznya selesai sholat, gitu. Ya Allah ya Rabbi ya. Siapa yang pengen mencoba lagi ya? Ada ngacung? Ada nggak? Ini ustaznya lagi sholat nih, cepet kabur. Ada nggak ingin mencoba lagi? Sekarang tidak ada ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi ini membunuh Hafsah, mensihir Hafsah. Wasana Hafsah radhiyallahu anha umrat biqatlil jariyah. Bahwasanya Hafsah memerintahkan untuk membunuh budak perempuannya yang mensihirnya. Fakutilat, kemudian dibunuh. Kenapa kok tukang sihir ini hukumnya dibunuh? Ya karena ini kekufuran kepada Allah. Dan sihir itu sulit sekali dihukumi, ya kan?
sihir itu sulit sekali dihukumi. Seperti para tukang santet itu sulit gitu ya. Karena kayaknya belum ada pengadilan para tukang sihir itu, belum ada. Berkata Sa'an Jundub, demikian juga saya dari Jundub. Qala Ahmad an thalathatu min ashabi Nabi. Imam Ahmad mengatakan hukum bagi tukang sihir itu dibunuh itu bersumber dari 3 sahabat Nabi. Kayaknya itu dulu yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.